mereka yang belum terlayani. Halo, kembali lagi bersama saya Vivi di Bilik Sejahtera. Saya kali ini ditemani oleh Pak Warno. Ya. Apa kabar Pak Warno? Baik. Juga dengan Febe tentunya, mewakili sebagai anak muda. Iya dong. Gimana kabarnya Febe? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ya, namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kemudian kami juga menunggu komen-komen yang positif. Iya. Untuk lebih bisa membuat kita maju dalam podcast ini. Dan mungkin juga menjadi berkat pastinya bagi yang menyaksikan kita. Ya, kali ini topik kita, kemanakah aku harus pergi? Wah, kemana? Iya, berkenaan dengan judul yang Sebelumnya. Iya. Kita kan bicarakan tentang pertengkaran orang tua. Ya. Nah, sekarang ini dampak efek kepada orang tua, kepada anak tentunya. Tanpa kita menyadari itu orang tua kan kalau emosi itu kan sesaat. Ya, betul. Tanpa pandang ada yang di depan kita ini siapa gitu ya. Iya, betul. Kemudian pernah nggak orang tua tuh berpikir menyadari kita berkelahi ini dampaknya dengan anak itu apa? Menurut Pak Warno gimana? Ya. Yang secara langsung Iya, ya. betul. Biasanya orang kalau lagi Emosi, marah, emosi, ya. Lagi apa itu namanya? cekcok. Ya nggak sadar ya. Itu biasanya secara nggak langsung biasanya kalau ada anak di situ, pergi kau. Iya, biasanya pada anak. Jangan dengar kau ini. Nah, Ke kamar sana. kamar sana. Iya aja. Jadi kalau itu dampak secara langsung itu, Iya. anak itu jadi langsung merasa ciut ya, merasa anaknya itu ya memandang orang tua kok saya kok begini ya, kurang pede, percaya apa salahku gitu ya. Betul. Ya, meskipun perginya itu dengan berat hati, Iya. tapi itu membuat anak merasa Sedih. sebenarnya. Nah, ini kalau dari segi Feba ini kan sebagai anak, pastikan pernah menyaksikan atau mengalami sendiri pertengkaran orang tua gitu ya, atau dia lihat ada yang berkelahi gitu tetangganya atau gimana. Nah, kalau menurut Febe sebagai anak itu yang Febe langsung tangkap itu dari pertengkaran itu apa? Kok gini, kok gitu, atau gimana perasaan Febe? Ya tadi bener sih sedihnya itu loh. Karena kan perasaan cewek kayak gimana, anak cewek itu melihat orang tua itu bertengkar itu kok lagi yang disalahin. Nah, biasanya soalnya Saatnya berdampak kan, Iya. karena pasti adanya pertengkaran itu rumah jadi gimana, Feb? nggak enak kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya udah kayak diem-dieman aja gitu. Iya, benar. Jadi nggak damai ya. Iya, mungkin kalau ada kakak, kan saya ada kakak cowok, itu berbeda, mungkin dia pergi keluar rumah, atau enggak dia tuh main sendiri, Atau nggak peduli pulang-pulang gitu, gitu. ya, atau nggak pulang-pulang. Biasa kalau anak cowok, tapi di sini mungkin remaja ya yang menghadapi. Iya. Mungkin kalau anak kecil itu dampaknya itu gini, dampak buruk bagi anak dalam pertengkaran orang tua itu ada yang dampaknya, efeknya Jarak Jarak dekat, ada jarak jauh, dekat. ada juga jauh ya. Ada juga yang jauh dalam arti sampai Lama gitu. dia dewasa Besar, sampai iya. menikah pun kadang-kadang Masih ada. efeknya dari pertengkaran orang tua itu ada. Iya. Kalau Iya. dampak dekat Dekat tadi sedih secara langsung, Iya. ya itu pasti itu. Pasti. Jadi merasa kok orang tua, kalau bagi anak kecil, orang tua saya kok begitu ya, kok gak sayang sama aku ya. iya. Terus efek sampingnya tuh anak jadi berani loh, Pak. Berani sama orang tua loh. Iya, terus Secara nggak kata-kata sadar. kasar itu keluar. Iya, karena Bentak-bentak anak gitu, gini ya, bentak-bentak itu. anak itu kan meneladani orang tua. Iya, betul. Kalau orang tuanya suka bertengkar, nanti anaknya juga ikut-ikutan, itu bisa Karena dianggap jadi. nggak biasa gitu, Pak. Ya, Atau biasa. enggak mencari perhatian kepada orang lain. Iya, bisa. Nah, terus kita kalau lagi ngobrol gitu, dia pengen menang sendiri tuh biasanya. Iya. Ada aja yang dilakuin gitu. Karena Betul. itu mungkin ya memang dampak itu ya, Iya. tanpa disadari. Terus kemudian dampak panjangnya itu Pak ya, yang saya lihat dari teman saya itu, kemudian tanpa disadari dia jadi egois, mau menang sendiri. Iya, secara nggak sadar itu. Iya, Betul. terus dia sama keluarganya atau sama suaminya itu apa ya, istilahnya nggak menganggap, soalnya dia bilang
aku sendiri aja bisa, Iya, ngapain? mandiri. Jadi dia ambil keputusan itu suka sepihak Ya, sendiri. betul. Nggak ada kepercayaan lagi. Mau menangnya Iya. sendiri jadinya. Dan dia Contoh. tanda kutip ya, dia lebih apa ke anak laki gitu. Lebih istilahnya lebih berani, lebih menunjukkan kalau tanpamu aku bisa, terus menyepelekan laki-laki gitu. Ya, ada juga dampak ya bagi perempuan ya. Kalau orang itu bapaknya kasar begitu Betul, ya. main tangan Main mama ya. tangan, main apa. Bisa anaknya yang perempuan itu trauma. Benar, Aku nggak mau menikah lah. Betul Pak, benar. Karena nanti Nanti kayak gitu. nanti digituin lagi, aku nggak enak. Nanti Itu aku bisa. ngerasain kayak ibuku, sedih, terus susah, terus harus menghidupi adik-adikku sendirian, gitu kan bisa jadi kan. Walaupun secara di kita tidak boleh ada Perpisahan. perceraian Ya, atau apa. betul. Tapi kadang-kadang memang mengarah ke situ loh Pak. Kalau kita tidak menyelesaikan dengan cepat masalah. Iya betul. Makanya harus segera diselesaikan. Dan biasanya kalau sudah begitu kan entah habis cekcok itu sadar atau sorenya atau malamnya baru sadar. Iya. Biasanya kan begitu. Atau Emosinya besoknya kalau udah sudah baru sadar. Iya. Nah, tatkala seperti itu kita harus berpikir. Kira-kira apa yang kami perbuat tadi itu dampaknya terhadap anak apa? Iya. Mendukakan Orang tua hati harus anak. betul-betul memikirkan dampaknya kepada anak. Iya. Tapi Hanya Pak, biasanya kalau udah emosi nggak mikir apa-apa Pak. itu kan emosi enggak ini yang sudah sadar. Waktu sadar itu kan. Ketun paling nggak ya? Ketun buri itu. Ketun itu nggak ada di depan. Menyesal, kenapa kok tadi Ya. aku bertengkar di depan anak? Iya. gitu ya. Makanya di sini dalam hal ini kita jangan sampai membuat anak itu jadi tawar. Iya. Ya, tawar dengan orang tua itu Orang lain. atau dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu satu firman Tuhan ya di sini dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Memang di sini bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, pemimpin. Nah, di situ sebagai wakil. Di sini berarti bukan juga hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu juga kan? Iya. Jadi jangan sakiti hati anakmu. Sakiti hati anakmu itu ya nonton kita juga tadi, nonton orang tua lagi Bertengkar. lagi Cekcok. Nah, itu membuat anak bisa tawar hati. Oleh karena itu ya, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah sadar, oleh karena itu harus datang kepada anaknya. Datang kepada anaknya, menjelaskan pokok persoalan. Benar. Nah, dengan begitu anak akan mengerti. Dan terlebih daripada setelah kita minta menjelaskan tadi, harus minta maaf. Iya. Ya, diri sendiri, orang tuanya minta maaf pada anak. Tapi meskipun di sini seringkali orang tua gengsi. Betul. Gengsi. Betul Kok lah, minta maaf pada bener. anak. Nah, biasanya gitu ya. Tapi kalau mau betul-betul anaknya nggak tawar hati, harus minta maaf kepada anaknya. Iya. Itu hal yang sangat penting. Nah, setelah minta maaf, ya memeluk anaknya otomatis ya. Iya. Karena itu satu hubungan keluarga yang sangat penting. Tapi awal-awalnya biasanya anak itu takut loh Pak kalau dirangkul, karena kan lihat Iya. ayahnya menggebu-gebu kapan hari, Iya. Iya. Ya pasti ada takut, tapi Iya. disitulah kalau orang Penyelesaian tuanya itu harus ada. harus sadar, minta maaf yang sungguh-sungguh, yang tulus. Iya. Dan lebih itu, terakhir itu harus doa. Iya. Penyelesaian kepada Tuhan. Jadi kalau sudah diselesaikan dengan begitu, anak itu akan baik lagi hubungan antara suami, istri, anak akan harmonis. Sehingga mempersiapkan anak itu masa depannya itu dengan hati yang lega, damai ya. Orang tuaku baik, aku baik, sehingga semuanya jadi baik. Ya gitulah. Tuhan. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Karena tidak menutup kemungkinan setiap rumah tangga kita pasti ada masalah. Pasti. Iya, pasti itu. Itu bumbu-bumbu rumah tangga ya, Iya, Pak ya. Warna-warni. warna-warni dalam kehidupan rumah Oleh tangga. karena itu jangan mendukakan hati anakmu,
Jadilah orang tua yang bisa menjadi teladan. Dan penyelesaian harus ada, entah itu minta maaf, kemudian diakhiri dengan doa bersama.